Shalom teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nancy Olivia Nenggolan dengan NIM 1903144 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Daerah Cibiru. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kisah, beberapa tema, beberapa subtopik tentang begitu besar kasih sayang Tuhan akan kita umatnya. Sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester saya dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Untuk itu, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparannya. Baik, adapun materi yang akan saya jabarkan pada kesempatan kali ini, yakni mengenai kepemimpinan hamba, lalu ada the right to lead, lalu the how to influence people, dilanjut dengan facing the giant, kesetiaan, visi hidup, dan amanat agung. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yakni kepemimpinan hamba. Secara singkatnya, dari topik yang akan saya bahas kali ini, intinya Tuhan mau kita dapat memimpin, tapi punya hati sebagai hamba. Yang pertama, kita bakal bahas tokoh teladan. Untuk topik ini, tokoh teladan utama kita adalah Yesus. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh sebelumnya pada kita. Tuhan itu melayani semua orang, tidak menjadi tuan atas orang lain, menjadi contoh yang baik bagi orang lain, rendah hati, menjadi seorang anak. Tuhan juga melayani saat dia muda, lalu menjadi yang terkecil, tanpa paksaan, tanpa ambisi semata, dan tanpa reputasi, serta Tuhan selalu berkomitmen. Itu sebabnya kita layak menjadikan Yesus sebagai teladan kita dalam hal kepemimpinan hamba. Lanjut yang kedua, yakni tentang suka dan duka hamba. Tentunya, suka dan duka itu hadir dalam kehidupan kita, termasuk dalam suka dan duka hamba. Nah, sukanya hamba itu apa sih? Sukacitanya menjadi hamba itu adalah dipercaya oleh Tuhan. Dan dukanya menjadi hamba itu adalah menderita, bahkan ditolak oleh kelompok atau daerah di mana saja. Gitu. Jadi ada kemungkinan kalau kita akan ditolak dan pastinya akan menderita. Nah, gimana sih caranya untuk menerapkan kepemimpinan hamba? Itu intinya ada di 4 hal, yakni doa, iman, firman Tuhan, dan Roh Kudus. Maksudnya doa seperti apa? Kita harus rajin berdoa. Terus Tuhan juga mau kita beriman kepada Tuhan. Lalu kita selalu mengandalkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, dipenuhi oleh Roh Kudus. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni the right to lead. Teman-teman perlu tahu dan perlu ingat bahwasanya tidak ada satupun hak mutlak bagi seseorang dapat dikatakan mampu memimpin. Ingat, tidak ada satupun hak mutlak bagi seseorang dapat dikatakan mampu untuk memimpin. Tapi ada 4 hal dasar bagi seorang pemimpin, yakni aksi, visi, pengorbanan, dan resiko. Untuk aksi, mungkin teman-teman udah nggak asing sama kalimat semua akan sama dengan janji manisnya. Yang membedakan adalah aksinya. Nggak heran teman-teman udah nggak asing kalau seorang pemimpin akan memberikan janji manisnya kepada teman-teman rekan kerjanya, kepada teman-teman bawahannya. Tapi yang membedakan dia dengan pemimpin lainnya adalah aksinya. Jadi gimana seorang pemimpin mampu beraksi atas semua janji manisnya. Jadi bukan cuma omong kosong dari janji manisnya, tapi ada aksi yang dia berikan. Nah, di sini seorang pemimpin harus mampu rendah hati, menurunkan egonya untuk mampu bekerja sama dengan rekan-rekan kerjanya. Karena apa? Karena dia memang harus seperti itu.
Dia harus tetap memberikan aksinya atas semua janjinya. Yang kedua, visi. Seorang pemimpin harus punya yang namanya visi. Baik itu visi hidupnya maupun visi dari perusahaan dia sendiri atau organisasi dia tersendiri. Jadi dia tahu mau kemana dia melangkah bersama rekan-rekan bawahannya, rekan-rekan kerjanya. Seperti itu. Yang selanjutnya, pengorbanan. Nah, ini bisa dibilang pemimpin itu harus mampu berkorban. Karena istilahnya kita harus berkorban demi orang banyak daripada diri sendiri. Kita harus rela demi orang banyak dibanding diri kita sendiri. Pemimpin yang baik akan terlihat dari pengorbanannya. Gimana cara dia berkorban atas waktunya, atas tenaganya, seperti itu. Jangan mau dia yang dihebatkan dengan perusahaannya, misalnya, wah perusahaan ini dengan pemimpin A, sebenarnya dia kurang berkorban, itu hanya kemenangan atas teman-teman rekan kerjanya, seperti itu. Nah itu nggak boleh banget. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang resiko. Apapun ceritanya, hidup kita penuh dengan resiko, teman-teman. Mau kita melangkah dari kamar ke toilet, baik itu kita dari rumah mau ke pasar, mau ke sekolah, gitu. Mau apapun pekerjaan kita, kita pasti punya resiko. Tapi, seorang pemimpin nggak boleh takut sama namanya resiko. Itu satu hal yang men-challenge dirinya untuk bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Kita nggak bisa tolak yang namanya risiko, baik itu yang baik maupun yang buruk. Tapi ini cenderungnya ke yang buruk ya teman-teman. Tapi kita harus percaya Tuhan bakal bantu kita atas semua resiko kita. Kita harus tetap pada tujuan kita, agar Tuhan tetap bantu kita dalam melangkah menuju satu langkah, satu step yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang kita tempati. Tentunya ini akan dibersamai dengan doa, dengan dukungan dari teman-teman kita semuanya. Ini pembahasan tentang 4 hal dasar bagi seorang pemimpin. Di slide selanjutnya kita akan bahas hal yang sama mengenai direct lead to lead, tapi kita akan bahas satu topik yang lebih dalam. Baik, masih di materi yang sama, the right to lead. Kita pindah ke topik yakni 12 ciri pemimpin luar biasa. Yang pertama adalah futuris. Futuris itu apa sih? Memiliki mimpi yang besar ketimbang kenangannya. Jadi, jangan takut kalau ada yang bilang mimpimu terlalu besar untuk badanmu yang kecil, untuk pendidikan yang rendah. Jangan pernah takut. Tanamkan pada diri kita sendiri, meskipun badanku kecil, meskipun aku nggak punya apa-apa, aku punya mimpi yang besar, dan aku bisa kerjainnya. Karena apa? Karena Tuhan akan bantu kita. Yang kedua, yakni lobbying. Ya, teman-teman pasti tahu lah ya, lobby. Gimana cara kita bisa mendapatkan hal-hal itu? Termasuk dengan hal menangani hal-hal. Jadi misalnya, bisa nih minta tolong ya, tolong kabarin ke pemimpin A. Misalnya kita beda kantor, kita bisa lobby nih, kita bisa ketemu sama pemimpinnya, kita bisa jalan silaturahmi dengan mereka, kita bisa jalan kerjasama, seperti itu. Lalu lanjut ke katalisator. Apa sih katalisator? Memprakarsai pergerakan yang lain. Lalu ada spesialis. Seorang pemimpin tuh harus bisa melakukan satu hal dengan baik, tapi bukan semua hal. Jadi cukup satu aja, dia benar-benar baik. Pasti tentunya dia akan dibersamai dengan orang-orang yang baik, gitu, yang top banget di berbagai bidang. Lanjut ada optimis. Teman-teman pasti tahu lah, kita harus optimis menjalani hidup. Percaya dengan tujuan kita. Apa yang udah kita mulai, itu harus kita selesaikan. Teman-teman perlu ingat, apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Lalu ada ekonomis.
Ya, ini mungkin terlihat sepele untuk beberapa orang, tapi teman-teman perlu ingat dan perlu tahu bahwasanya kita harus mampu menghargai setiap hasil karya rekan-rekan kita. Amin, suatu saat kita jadi pemimpin, kita harus mampu menghargai setiap langkah kecil, setiap karya kecil yang rekan kerja kita buat. Misalnya, oke, kita tap point, kita bakal buat perusahaan kita buka cabang di sini. Mungkin mereka nggak bisa capai target sesuai dengan poin kita di awal. Misalnya, bulan depan kita harus buka cabang. Emang nggak bisa buka cabang, tapi mereka sudah berprogres, mereka sudah mencari lapangan, mereka sudah mengumpulkan berkas-berkas yang emang dibutuhkan nanti di sananya. Kita harus hargai semua itu. Hargai dulu baru nanti koreksi. Seperti itu. Lalu aktivis. Apa sih maksud aktivis di sini? Dia mampu memberi kuasa dan bertindak. Jadi nggak cuman ngomong-ngomong doang, tetap harus bertindak seperti yang dibahas sebelumnya. Lalu strategis, dimaksudkan dalam hal ini itu adalah mampu memanfaatkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang akan dia gunakan. Jadi tetap harus set efektif, kurang lebihnya strategis dan efektif. Lalu antusias, yakni memiliki kegemaran yang menantang logika, yang membuat mereka tertarik. Jadi harus berani, apa sih yang baru, apa sih yang lebih menantang lagi untuk maju ke step berikutnya, untuk menjadi pemimpin yang lebih lagi. Jangan cuman stuck di zona nyaman. Lalu ada pragmatis, mampu menghadapi masalah bahkan yang orang lain punya. Yap, itulah namanya pemimpin. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwasanya pemimpin harus rela berkorban. Itu artinya dia bukan hanya memikirkan masalah dia pribadi, bahkan masalah rekan kerjanya juga dia harus pikirkan. Misalnya, amin kita jadi seorang pemimpin, ternyata rekan kerja kita ada yang sedang kurang enak badan atau mungkin sedang mengalami krisis keuangan. Mungkin kita nggak bisa bantu secara material besar-besaran. Kita bantu sebisa kita. Kita bantu misalnya dengan bahan makanan yang kita punya, atau mungkin kita sekedar mendengarkan cerita dia. Dan kita bakal bantu misalnya, nih di sini ada nih kira-kira yang kamu bisa kerjain, mungkin kamu bisa tambah duit untuk kamu bisa push lagi duit kamu bisa buat keluarga atau siapapun itu. Seperti itu. Lalu industrialis. Yap, bekerja keras. Karena pemimpin harus bekerja keras untuk bisa memimpin organisasi atau perusahaan yang dia pegang. Kalau dia aja nggak kerja keras, gimana bawahan dia? Masa bawahannya mau kerja keras tapi sendirinya nggak bisa? Kita harus melakukan segala sesuatu yang ingin kita dapatkan terlebih dahulu. Misalnya, kita mau dihargai. Kita harus menghargai orang terlebih dahulu. Makanya kalau mau teman rekan kerja kita bekerja keras, kita harus bekerja keras lebih dahulu. Yang terakhir adalah finalis. Inilah bekerja keras dengan tekun dan dedikasi tinggi. Yap, masih nggak jauh beda sama industrialis, tetap harus bekerja keras dan berdedikasi tinggi. Tapi bukan berarti kita harus push yourself gitu. Tetap harus tahu batas di mana untuk tetap sehat, tapi tetap produktif. Kurang lebih seperti itu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke materi How to Influence People. Nah, berikut ini ada cara-caranya gitu ya. Yang pertama kita harus memiliki integritas, kita harus mampu mengasuh orang lain, terus membawa pengaruh iman bagi seorang, jadi kita berpengaruh atas imannya, terus mendengarkan orang lain, memahami orang lain, dan memperbesar orang lain. Yang pertama kita bakal bahas tentang memiliki integritas. Kita sebagai seseorang yang akan membawa pengaruh kepada orang lain, itu tentunya harus memiliki integritas. Integritas ini bisa kita lakukan dari hal-hal kecil yang kita bangun setiap harinya, karena nanti dari situ kita jadi ada kebiasaan hidup yang baik. Nah, dari kebiasaan hidup yang baik,
atau kebiasaan orang tersebut, kita bakal tahu nih sebenarnya orangnya seperti apa sih. Nah, seperti itu. Dengan integritas yang kita punya, kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, sebagai orang yang membawa pengaruh kepada orang lain, kita harus memiliki karakter yang konsisten. Terus kita transparan, menepati janji, beri contoh dengan rendah hati, bukan sombong gitu. Lalu langkahnya untuk kita menjadi orang yang berintegritas itu ada 4 langkah. Yang pertama, komitmen untuk tulus. Jadi kita mau kerjain itu karena kita tulus dari hati, bukan karena ada embel-embel bakal dapat sesuatu atau yang lainnya. Komitmen yang tulus dapat dipercaya dan menjaga rahasia orang lain. Sorry. Lalu yang kedua, putuskan bahwa kita tidak memiliki harga. Lalu yang ketiga, utamakan hal kecil. Dan yang terakhir adalah lakukan kewajiban, lalu keinginan. Itu cara kita untuk menjadi orang yang berintegritas. Yang kedua kita bakal bahas ke topik yakni mengasuh orang lain. Gimana sih mengasuh orang lain itu? Yang pertama, mengasihi orang lain. Lalu menghormati orang lain. Lalu memberi rasa aman pada orang lain. Lalu memberi apresiasi dan pengakuan atas tindakan orang di sekeliling kita. Jadi kayak word of affirmation. Lalu memberi dorongan bagi orang lain. Nah, beberapa hal yang akan didapat ketika diasuh itu harga diri, rasa memiliki, pandangan, serta harapan. Gimana sih langkah untuk menjadi pengasuh? Itu tuh kita harus buat mereka berkomitmen. Jadi yang kita asuh tuh kita buat mereka berkomitmen, lalu buat mereka percaya, terus buat akses dengan mereka, jangan menutup diri tapi kita harus lebih dekat lagi sama mereka, beri mereka kesempatan dan angkat mereka lebih tinggi lagi. Oke, yang selanjutnya yakni membawa pengaruh iman. Jadi kita akan fokus ke dalam iman dalam hal ini. Gimana sih cara membangun percayanya? Sebenarnya ini berasal dari kata belief, gitu ya. Pertama itu belief-nya, B-nya, percaya pada mereka lebih dahulu. Nah, sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apapun yang ingin kita dapatkan dari orang lain, kita harus kerjakan terlebih dahulu. Jadi, gimana kita mau dapat itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, dorong dan motivasi terus kekuatan mereka. Selanjutnya, catat dan ingat pencapaian kita. Lalu, yakin meskipun kita jatuh. Selanjutnya, mencoba banyak hal dan kemenangan. Selanjutnya, motivasi kesuksesan mereka dan mendorong mereka menuju level yang lebih tinggi. Yang selanjutnya kita akan lanjut ke topik selanjutnya yakni mendengarkan orang lain. Ya, manfaatnya pasti teman-teman udah tahu ya, membuat orang lain lebih respect gitu. Jadi, misalnya teman kita lagi ada kesusahan, kita mungkin nggak butuh harus kita kasih dia sesuatu hal yang emang dalam hal material atau dalam bentuk dana, seperti itu. Ada beberapa orang yang memang hanya ingin didengarkan. Karena seringkali telinga kita tidak sekuat tangan kita yang selalu menggenggam atau sekedar pundak untuk bersandar, seperti itu. Ini memang terlihat sepele, tapi nggak sedikit orang yang emang susah untuk mendengarkan. Jadi emang butuh orang-orang yang siap mendengarkan. Selain itu manfaatnya adalah membangun hubungan baik. Tentunya dari kita yang saling mendengarkan itu pasti ada hubungan baik di belakangnya. Lalu memperluas hubungan, mengembangkan banyak ide, membangun persahabatan dan kekeluargaan, membantu sesama, seperti itu.
Pasti ada hambatan dalam mendengarkan orang lain. Misalnya terlalu banyak bicara, terus kita kehilangan fokus, kita ke distract nih sama satu lagu. Misalnya kita lagi nongkrong di kafe, kita saling mendengarkan satu lagu sama lain. Terus ada lagu, kita ke distract. Nah, itu namanya kita kehilangan fokus. Terus tuh kondisi mental kita kurang stabil, itu bisa mempengaruhi kita gimana mendengarkan orang lain. Terus tuh ada stereotype. Stereotype nggak gimana ya dibilang. Mungkin banyak orang yang bisa seperti ini stereotype. Dalam artian, misalnya kita menyamaratakan bahwasanya anak broken home akan seperti ini. Akan A, akan B, akan C. Jadi siapapun yang akan bercerita tentang hidupnya dan mereka punya base cerita yang sama yakni broken home, kita akan udah deh, udah dia mah bakal begini. Nah itu enggak banget untuk kita bisa mendengarkan orang lain. Nah, cara untuk menjadi pendengar yang baik ada nih. Yang pertama, perhatian penuh. Terus tuh kita harus cek selalu motivasi kita. Apa sih motivasi kita untuk bisa jadi pendengar yang baik? Kita harus fokus sama motivasi kita sendiri. Terus cari makna topik cerita. Masukkan perkataan lawan bicara kita pada konteks yang sesuai. Lalu periksa emosi kita saat mendengar. Terus tuh ringkas apa yang dibahas dan melayangkan pertanyaan. Dan menjadilah pendengar sebagai prioritas. Jadi intinya kalau kita mau didengar, kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke subtopik selanjutnya, yakni memahami orang lain. Kita pasti pernah gagal paham terutama. Dalam hal ini kita gagal paham untuk memahami. Kenapa? Karena kita takut, karena kita egois. Terus kita gagal untuk memahami perbedaan yang ada. Terus kita gagal mengakui kesamaan yang ada di kita. Nah, hal-hal yang perlu kita pahami tentang orang lain itu, misalnya, setiap orang ingin menjadi seseorang. Misalnya, saya pribadi ingin menjadi seorang yang dapat berguna dalam hal sosial. Seperti itu. Selanjutnya, hal yang perlu kita pahami tentang orang lain itu, orang tidak peduli seberapa banyak kita tahu sampai ia tahu seberapa banyak kita peduli. Ya, orang tidak peduli seberapa banyak kita tahu sampai ia tahu seberapa banyak kita peduli. Lalu setiap orang butuh orang lain. Teman-teman harus ingat dan sadar bahwasanya kita adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain. Siapapun kita pasti butuh orang lain. Dan semua orang bisa menjadi seseorang. Dan selanjutnya adalah memilih untuk memahami orang lain. Jadi, kita harus memahami orang lain terlebih dahulu sebelum kita dipahami. Ingat konsep itu. Yang terakhir adalah memperbesar orang lain. Ini artian positif ya teman-teman, bukan artian wah dia punya masalah, kita harus besar-besarkan. Masalah sepele dibesar-besarkan. Masalah besar dibesar-besarkan. Nah, seperti itu ya. Tapi kita semakin memotivasi mereka dalam hal-hal baik. Jadi kita dukung apapun yang dia pilih, apapun yang dia lakukan. Selagi itu masih di dalam jalur positif dan bermanfaat bagi dia dan orang sekitarnya, apa salahnya buat kita bantah? Apa salahnya buat kita tolak? Justru kita harus dorong, push lebih baik lagi. Kita bantu semampu kita, misalnya dalam artian kita bisa mendengarkan ceritanya atau hal sederhana lainnya. Gak usah terlalu fokus dengan materi. Cukup segitu untuk how to influence people. Kita lanjut ke Oke, beralih ke materi selanjutnya, yakni kesetiaan. Teman-teman pasti udah tahu, tokoh teladan utama kita kali ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mau kita sebagai anaknya untuk
saling setia satu sama lain, seperti yang tertulis dalam Zakaria 7 ayat 9. Izinkan saya untuk membacanya. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jadi Tuhan mau kalau kita semua saling setia. Sebenarnya kita bisa mulai hal ini dengan hal sesederhana mungkin. Misalnya, kita punya janji dengan teman kita. Kita setia dengan janji tersebut dan kita akan menepatinya. Dari hal-hal sederhana ini akan membuat kita memiliki kepribadian atau sifat dalam diri kita, yakni kesetiaan. Dalam Alkitab juga dinyatakan bahwasanya Allah adalah setia. Teman-teman nanti boleh baca di Yoel 2 ayat 13 atau di 1 Korintus 1 ayat 9 dan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian untuk kesetiaan. Oke, untuk materi yang selanjutnya kita akan berkaca dari sebuah film yang berjudul Facing the Giant. Nah, film ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari bahwasanya kita manusia pasti tidak jauh dari yang namanya keterpurukan. Salah satu aktor yang kita pandangi di sini adalah dia yang bernama Grant Taylor. Nah, di sini dia menjadi seorang pelatih football. Namun sayangnya dia mengalami keterpurukan, yakni tim yang dia latih tidak kunjung lolos dalam pertandingan. Dan ada beberapa permasalahan di belakang itu yang terjadi. Sejak kejadian itu, dia pun mulai mengintrospeksi dirinya dengan 3 pertanyaan. Siapakah aku? Apakah tujuan aku hidup? Dan apakah tujuan aku ada di dunia ini? 3 pertanyaan ini yang kerap kali menjadi sebuah pertanyaan yang terus ia pikirkan dalam kehidupannya. Hingga pada suatu hari, dia pun mengubah persepsi hidupnya dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena dia mengarahkan tujuan hidupnya lebih besar lagi dan meminta Tuhan untuk terlibat dalam setiap kegiatannya. Nah, apa sih yang bisa kita tangkap dari film ini? Menurut saya pribadi, kita harus berkaca dari Taylor. Jangan tunggu ada masalah baru nanya sama Tuhan, baru mendekatkan diri sama Tuhan, baru meminta tolong dengan Tuhan, bukan. Tapi sejak dini kita harus tetap meminta tolong kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan tetap menjalankan sesuai dengan tujuan hidup kita. Yang sudah akan saya jabarkan nanti. Jadi kita harus tetap berpegang pada hal itu. Dan dalam kehidupan kita harus memberikan yang terbaik, mengoptimalkan apa yang kita bisa dari seluruh talenta yang kita punya, dan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan yang kita miliki, dan jangan lupa untuk meminta campur tangan dan pertolongan Tuhan. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi Facing Giant. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail. Yang selanjutnya kita akan beralih ke topik visi hidup. Dalamnya kita akan bahas 4 subtopik, yakni tujuan hidup manusia, spesifikasi atau talenta yang Tuhan berikan dalam bentuk yang berbeda-beda, lalu alasan mengapa visi hidup itu penting, dan yang terakhir cara menentukan visi hidup. Yang pertama, teman-teman perlu tahu dan perlu ingat bahwasanya kita sebagai manusia itu ada batasan waktu atau batasan masa hidupnya. Dalam Alkitab, yakni di kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10, dikatakan bahwasanya kita itu hidup dalam rentan waktu 70 sampai 80 tahun. Jadi, karena kita sadar kita ada batasan waktu, maka dari itu kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, kita langsung lanjut aja ke tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia itu sama, baik saya pribadi ataupun teman-teman sekalian, itu memiliki tujuan hidup yang sama. Dan yang tahu tujuan hidup kita itu ya Tuhan. Ada 5 tujuan hidup manusia. Ada 5.
Yang pertama, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi anggota keluarga Allah. Yang ketiga, untuk menyerupai Kristus. Yang keempat, untuk melayani Allah. Dan yang kelima, untuk sebuah misi. Nah, jadi yang kelima hal ini adalah sama, baik itu dalam saya pribadi ataupun teman-teman sekalian. Yang kedua, kita akan bahas tentang spesifikasi atau talenta yang Tuhan berikan dalam hal berbeda-beda. Kalau tadi tujuan hidup kita sama, tentunya Tuhan akan satu. Maksud saya akan kasih satu hal yang membuat kita berbeda satu sama lain, yakni talenta. Ini tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Dikatakan bahwasanya ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, roh yang sama memberikan iman, lalu ada karunia untuk menyembuhkan, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, lalu ada karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia untuk berkata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Nah, jadi Tuhan ciptakan kita sama, tapi Tuhan akan berikan kita talenta yang berbeda pula. Dari talenta itu kita akan tahu visi hidup kita. Tapi sebelumnya kita harus tahu, kenapa visi hidup itu penting? Akan saya jelaskan. Visi hidup kita itu penting karena yang pertama, ini sangat amat membantu kita atau siapapun itu untuk tetap fokus pada tujuannya. Jadi tetap, tujuan saya akan ke sana, saya akan tetap fokus untuk mencapainya, seperti itu. Lalu visi itu akan menuntun kita untuk membuat keputusan terbaik. Karena untuk sampai di tujuan kita akan menghadapi berbagai rintangan dan kita harus punya keputusan yang baik untuk tetap bisa melangkah. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya Tuhan memberikan talenta yang berbeda pada setiap kita itu bukan sembarangan, tapi untuk memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda pula. Dari situ akan semakin mengarah pada visi kita, yakni visi hidup kita. Nah, visi hidup itu adalah mengenali langkah kita menuju tujuan hidup kita. Seperti itu. Kelak nanti, visi kita sendiri yang akan menolong kita dalam kesaksian hidup kita. Semangat kita dan kegigihan kita untuk bekerja. Sikap kita penuh kasih dan tidak egois. Kemampuan untuk bekerja sama dengan teman-teman kita. Dan sikap dan pandangan kita akan uang serta menghindari yang namanya sikap instan. Gimana caranya untuk menentukan visi hidup? Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Lalu kita lihat minat kita ada di mana, misalnya minat kita di bidang sosial, di bidang pendidikan, atau di bidang seni, seperti itu. Lalu lanjut ke talenta, tadi seperti yang udah dijabarkan ada beberapa talenta, kita lihat lagi nih, talenta kita ada di mana, seperti itu. Lalu jangan lupa untuk mendengar pendapat orang lain. Bukan berarti teman-teman akan terus berpacu dengan pendapat orang lain, tapi tidak ada salahnya untuk mendengar pendapat orang lain. Karena tidak jarang pendapat orang lain itu benar. Kenapa? Karena mereka yang melihat kita bagaimana bertindak. Kadang kita tidak sadar, kita udah bantu orang banyak, tapi kita kayak, enggak, aku masih kurang cukup dalam bantu orang banyak. Tapi orang lain menilai kita udah sangat-sangat membantu, seperti itu. Dan jangan lupa untuk tetap damai dengan diri sendiri karena gak jarang orang yang tergesa-gesa akan cukup sulit untuk menemukan visi hidupnya. Seperti itu. Oke, itu dulu untuk visi hidup. Selanjutnya kita akan bahas. Baik. Untuk materi terakhir kita akan bahas tentang amanat agung. Ya, amanat agung atau panggilan agung kita. Kenapa? Karena kita yang dipanggil Tuhan dalam panggilan agung. Nah, ini tertulis di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai ke-20. Izinkan saya untuk membacanya. Beginilah firman Tuhan.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu, kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Begitulah firman Tuhan. Atau secara sederhananya dapat kita katakan bahwasanya Tuhan meminta kita untuk pergi, jadikanlah dan ajarlah mereka. Ada 3 tugas kita. Nah, Tuhan mau kalau kita dapat mengajarkan mereka untuk dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepada kita sebelumnya. Nah, gimana cara menjalankan perintah ini? Yang pertama, menjadikan murid. Yang kedua, membaptis mereka. Yang ketiga, mengajar mereka. Dan yang keempat, mengulanginya. Jadi, menjadikan murid, membaptis, mengajar. Jangan puas dengan satu. Jadi kita harus tetap mengulang. Mungkin teman-teman di sini sedikit salah fokus dengan kata membaptis. Membaptis bukan berarti kita harus baptis percik atau baptis selam kepada mereka yang kita bersamai, bukan. Tapi ada arti luas. Membaptis dalam artian kita memberitakan Injil kepada mereka. Kalau kita memang belum berhak atau kita memang tidak punya hak untuk membantu mereka, kita cukup bantu mereka dengan perkembangan imannya. Seperti itu. Nah, ada tokoh teladan dalam hal ini, yakni yang pertama ada Paulus. Dia menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, di sini dia otomatis mengerjakan apa yang Tuhan minta. Tuhan minta dia pergi ke satu tempat. Tuhan minta dia untuk menjadikan semua bangsa dan melalui mereka diajarkan oleh Paulus. Tuhan minta kita seperti itu dan Paulus lakukan. Lalu yang kedua ada yang namanya David Livingstone. Nah, dia ini tidak mau terikat dengan apapun, dengan siapapun. Tapi dengan Tuhan dia sangat ingin terikat. Yang terakhir ada R.A. Jeffrey. Dia ini sangat senang dan semangat untuk mengabarkan firman Tuhan. Ya, itu tadi. Untuk pergi dan mengajar mereka. Lalu ada No Manson. Teman-teman pasti tahu No Manson yang datang ke Tanah Batak untuk mengajarkan orang Batak tentang Tuhan dan Kristen. Seperti itu. Dan terakhir, hal-hal yang harus diajarkan kepada mereka. Apa aja sih? Ini ada 5 hal. Yang pertama, jadilah pribadi yang berintegritas. Lalu jadilah orang yang bertanggung jawab. Jadilah orang yang terbuka. Jadilah orang yang mau melayani. Dan jadilah orang yang rendah hati. Dan itulah yang Tuhan mau dari kita. Dan kita sebagai anaknya, kita akan mencoba memenuhi amanat agung untuk pergi, menjadikan, dan mengajarkan mereka. Teman-teman harus percaya kalau amanat agung ini bukan hanya amanat agung, tapi ada yang namanya penyertaan agung. Tadi tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Di kalimat yang terakhir, Tuhan bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan untuk materi amanat agung. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini tidak cukup puas dengan apa yang sudah saya sajikan. Dan teman-teman bisa cari referensi lebih banyak lagi untuk tahu lebih jauh lagi tentang kasih sayang Tuhan akan kita. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.